menginputkan demikian, kelompoknya besar, ada jumlah siswanya banyak, kemudian guru pembimbingnya juga diinputkan lebih dari satu dalam satu kelompok itu ternyata tidak bisa valid secara maksimal. Jadi guru tersebut misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya. Pada video sebelumnya kita sudah menghitung jumlah siswa pembimbingan dan juga jumlah jam dapodik. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh untuk pembagiannya ya. Untuk penulisannya ya, supaya Bapak Ibu khususnya di operator dapodik itu nantinya mudah dalam penginputan dari PKL ini. Jadi nantinya setelah operator dapodik itu menginput JP PKL-nya ini kayak gitu ya. Ini itu selanjutnya akan menginputkan muridnya sama guru pembimbingnya. Nah, untuk memudahkan operator dapodik, Bapak Ibu kurikulum ataupun dari humas itu bisa membuat seperti ini. Nah, contoh di tempat saya misalkan seperti ini ya. Nama dudinya yang pertama guru pembimbingnya ini A, itu 2 orang ya, jadi 2 pembimbingan ini untuk A seperti itu. Untuk guru B itu 2 orang, guru A 2 orang, guru B itu 2 orang, guru C 2 orang, guru D 2 orang, guru E 2 orang dan sebagainya ini itu dimasukkan ke sini. Nah, di sini ada jumlah pembimbingannya, kemudian di sini nanti muridnya. Ya, muridnya diinputkan di sini. Kemudian dan juga dudinya. Kalau misalkan dalam satu dudi kebetulan 2 orang murid itu bisa pas dengan ini, itu alhamdulillah ya, artinya sudah sesuai. Tapi kalau misalkan ada dudi yang jumlah siswanya itu banyak, contoh di PT Laksana Bus Manufaktur ini jumlah dudinya itu ada sekitar 6. Jumlah muridnya ada 6. Nah, di sini karena jumlah muridnya 6, maka bisa diampu oleh 3 pembimbing. Seperti itu, sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung seperti ini Bapak Ibu. Nah, nantinya dalam proses penginputannya itu satu-satu Bapak Ibu. Jadi kelompoknya guru pembimbing ini nanti diinput jumlah siswanya ini. Walaupun nama PT-nya itu di PT Laksana Bus, tapi untuk kelompoknya harus diinput sendiri-sendiri. Jangan sampai ini nanti dibuat satu kelompok besar namanya kelompok PT Laksana Bus gitu ya. Kemudian nanti di situ ada jumlah muridnya sebanyak 6, jumlah guru pembimbingnya ada 3. Itu bisa dihindari atau bisa gunakan pembagian per kelompok saja. Kenapa? Pernah saya itu menginputkan demikian, kelompoknya besar, ada jumlah siswanya banyak, kemudian guru pembimbingnya juga diinputkan lebih dari satu dalam satu kelompok itu ternyata tidak bisa valid secara maksimal. Jadi guru tersebut misalkan diinputkan 2 JP, itu kadang jadinya 1. Itu pernah waktu awal-awal pertama kali adanya PKL sebagai mata pelajaran ya. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa dalam satu industri, kalau ada jumlah siswanya muridnya banyak dan guru pembimbingnya lebih dari 1, bisa dibuat per kelompok gurunya. Jadi nanti kalau ada apa-apa pun sama lebih mudah dalam editnya atau dalam trackingnya seperti itu. Jadi saran dari saya dalam satu kelompok dalam satu dudi, kalau ada pembimbingnya lebih dari 1, dibuat kelompok per gurunya. Nanti di video yang lain akan saya jelaskan bagaimana cara penginputan di dapodiknya.
Nah, di sini contohnya gitu. Ini ada satu guru membimbing ada 10 siswa di beberapa industri. Kemudian sama di sini termasuk ada satu guru yang membimbing beberapa siswa di beberapa industri, ada yang satu, ada yang lebih dari satu siswa di dalam satu industri. Nah, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum ataupun humas, nanti bisa disiapkan terlebih dahulu nomor surat tugasnya berapa, kemudian tanggal surat tugasnya dan tanggal mulainya. Nah, pengalaman saya kalau bisa tanggal mulainya adalah 1 hari setelah tanggal surat tugas. Jadi misalkan tanggal surat tugasnya adalah 13 Juli, maka mulainya adalah 14 Juli. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan diinputkan berbarengan. Kenapa demikian? Ini kadang ada yang valid, ada yang tidak valid. Nah, pernah juga kalau tidak keliru saya pernah menjumpai inputan saya itu di sininya 13, tanggal mulainya 13, ternyata dia tidak terbaca valid seperti itu. Nah, ini bisa dibuat selisih 1 hari dari tanggal surat tugasnya. Kemudian tanggal selesainya silakan bisa diinputkan sesuai dengan lama dari durasi PKL-nya. Untuk PKL ini minimal sekali adalah 4 bulan Bapak Ibu. Jadi silakan untuk waktu selesainya dibuat agar 4 bulan atau minimal sekali adalah 4 bulan. Kalau kita lihat di sini dimulai dari tanggal 14 Juli dan berakhirnya tanggal 14 Desember, ini lama PKL-nya sudah 5 bulan. Jadi sudah cukup memenuhi syarat untuk pelaksanaan PKL-nya. Itu Bapak Ibu, ini adalah contoh untuk format yang bisa Bapak Ibu Wakakurikulum maupun Humas untuk plottingan atau untuk memplotting murid dan juga dudinya. Demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.